kegiatan PPDB online di Kuningan ini gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama, berkaitan dengan kegiatan PPDB tahun 2021, kita mengacu kepada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 sebagai bahan pijakan dasar kita. Yang kemudian kita tindak lanjuti peraturan itu dengan Perbuk nomor 29 tahun 2021. Nah, beberapa step yang kita lakukan, pertama mulai besok itu kita sosialisasi dengan seluruh satuan pendidikan kaitan dengan pelaksanaan PPDB 2021. Karena kita ingin memulai kaitan dengan program digitalisasi sekolah. Nah, kita ingin memulai untuk tahun ini dengan PPDB online. Kita bermitra dengan Telkom yang besok akan secara teknis dijelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan PPDB online. Mudah-mudahan dengan cara itu, pertama sekolah maupun masyarakat diberikan kemudahan dalam proses penerimaan peserta didik baru di tahun yang sekarang. Itu juga kita menganggap sangat penting bahwa dengan PPDB online ini menjadi jawaban untuk menghindari kerumunan, sehingga masyarakat dengan gadgetnya bisa mendaftarkan langsung ke sekolah yang dituju, maupun juga satuan pendidikan tidak berbondong-bondong untuk mendatangi sekolah untuk mendaftarkan anaknya. Itu sekilas kaitan dengan perencanaan kita di PPDB online. Kalau aturan-aturan lain kita masih hampir sama dengan proses PPDB tahun sebelumnya, yaitu di jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Itu masih tetap mengacu ke situ. Mudah-mudahan dengan cara ini prinsip keadilan bisa terpenuhi, akuntabilitas, transparansi bisa diwujudkan dalam proses PPDB di tahun yang sekarang. Pak, terus kemudian mengenai teknis untuk bisa melakukan ataupun menggunakan aplikasi PPDB, mungkin tutorialnya gimana itu, Pak? Ya, jadi kita melakukan kerjasama dengan mitra karena ini kaitan dengan koneksitas dan sistemnya. Maka kita menggandeng Telkom. Sudah beberapa kali kita melakukan konsolidasi dengan mereka, kesepakatan juga dibangun yang nanti akan ditindaklanjuti besok. Itu di hari Selasa akan ada sosialisasi kaitan dengan teknis proses PPDB online yang langsung sebagai narasumbernya dari pihak Telkom sebagai mitra dalam proses PPDB online. Terus kemudian Pak, mengenai jumlah, biasanya kan tahun sebelumnya kan itu jumlah kuota masing-masing rombel di SMP itu kan berbeda-beda, dan saya ketahui itu ada pembatasan maksimal 35 siswa ya Pak. Nah, sering terjadi kecemburuan sosial dengan tingkat jumlah yang berbeda-beda, itu bagaimana Pak? Jadi Permendikbud kita mengatur kaitan dengan maksimal rombel yang harus diterima oleh satuan pendidikan itu kalau di aturan kita 10 rombel itu maksimal. Itu mudah-mudahan ini juga dipatuhi oleh sekolah ya kan gitu. Kaitan dengan berapa jumlah siswa yang harus diterima per rombelnya, kita bisa mengacu kepada apakah mengacu kepada SPM, standar pelayanan nasional, yang jumlahnya 35 itu, atau misalnya dengan SPN, standar nasional, yang 25 sampai 28. Ini kapasitas ini kan tergantung dari kebijakan sekolah. Yang jelas adalah sandaran aturannya ada di situ di Permendikbud kaitan dengan apakah sekolah itu mengacu ke SPM atau standar nasional atau SN, standar nasional. Pak, terlepas PPDB online Pak, ini juga bicara durasi, apakah mesti mengikuti online atau memang langsung aja Pak? Kita masih radius itu tuh Pak maksudnya. Kita masih cukup fleksibilitas. Yang jelas adalah bagaimana kita mendorong usia sekolah lanjutan itu harus bersekolah. Itu intinya. Andaikan proses online atau offline, betul, itu kita masih bisa mengakomodir kedua sistem itu. Karena kita juga melihat kondisi geografis, bagaimana kalau misalnya di daerah-daerah yang blank spot
kita kan tidak memaksakan bahwa mereka harus daftar online, tetapi harus offline. Yang jelas kita sekolah ini harus bisa memberikan sebuah layanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang usia sekolahnya harus bersekolah. Itu saja pada intinya. Kita berbagai cara di situ untuk meningkatkan angka partisipasi kasar atau angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah. Dengan dasarnya adalah bagaimana kita sekolah bisa mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat kaitan dengan pendidikan masyarakat. Kemudian Pak, mengenai jumlah sekolah berapa sih Pak di Kuningan? Jumlah sekolah untuk SMP negerinya itu 71, ditambah SATAP ada 8, ada 29 swasta dan ada 4 SMP terbuka. Itu yang sekolah setingkat sekolah menengah pertama yang ada di Kabupaten Kuningan. Kemudian untuk jumlah siswa berapa Pak? Yang tahun lulusan yang sekarang itu, kalau jumlah keseluruhan kita hampir sekarang ini di angka 39.000 sekian siswa keseluruhan siswa SMP negeri swasta. Nah, untuk yang lulusan ini diprediksikan sekitar 13.000 kelas 9 ini yang nanti akan mengikuti ujian sekolah. Pak, mengulas tentang blank spot itu Pak, di Kuningan memang berapa titik Pak yang mengalami blank spot? Ya, ada beberapa, tapi terakhir karena kami selalu berupaya untuk dapat memenuhi layanan pendidikan karena kita di era pandemi seperti ini, untuk penguatan PJJ. Awalnya kita kerjasama dengan Telkom kaitan dengan pemenuhan daerah-daerah yang blank spot. Alhamdulillah dengan kerjasama ini hanya ada beberapa saja, dan sekarang sudah ada langkah dan upaya sehingga walaupun di pelosok contoh di Karangkan sana atau di Cilebak sekarang sudah bisa menikmati layanan online dengan baik. Jumlah data berapa Pak yang blank spot? Kalau yang saya terima informasi dari Bapeda itu masih ada 7 desa. 7 desa. 7 desa yang sekarang lagi diupayakan koneksinya dengan pihak Telkom. Berarti untuk kecamatan Karangkancana sama apa itu Pak? Cilebak itu sudah ada kemarin, itu sudah ada langkah dan upaya pihak Telkom sudah mengembangkan jaringannya secara baik. Pas secara teknis untuk nanti besok himbauan dari untuk PTD ataupun sekolah bagaimana Pak untuk PPDB online ini? Saya sangat berharap bahwa pertemuan besok di sosialisasi PPDB online ini, pertama sekolah memahami sistem untuk dapat disampaikan ke masyarakat atau calon siswa baru dalam tata kelola PPDB online. Mereka juga harus bisa membantu sepenuhnya bagaimana proses itu bisa dilakukan secara baik. Itu jadi PPDB online ini kan bisa secara individu oleh orang tua siswanya mendaftarkan sendiri lewat gadgetnya, atau bisa kolektif oleh pihak sekolah melalui sistem yang sudah kita nanti bangun besok. Pak, terlepas tadi Pak, terlepas PPDB online kemarin kan hampir 1 tahun ya Pak melaksanakan PJJ Pak. Ya. Itu jumlah lulusan dari tahun sekarang atau dengan bandingan dengan tahun sebelumnya berapa itu Pak? Kalau jumlah lulusannya sebetulnya kalau kita baca data ya, kita itu khususnya di SMP sebetulnya tidak terpengaruh cukup signifikan ya kaitan dengan jumlah peserta didik itu. Kecenderungannya masih stabil gitu. Yang justru yang kita khawatirkan itu adalah di prosesnya, karena sekarang PJJ gitu kan mungkin hasilnya tidak akan semaksimal pada saat tatap muka. Itu yang lagi kita upayakan sebenarnya. Kalau dari kepesertaannya sih masih stabil. Kita tidak ada laporan untuk anak-anak putus sekolah sampai hari ini. Mereka tetap tercatat sebagai siswa satuan pendidikan dan mengikuti semua prosesnya. Siap. Terima kasih Pak.